Elohim Bapa di surga, El Sebaot, pencipta alam semesta. Demikian kami makhluk-makhluk-Mu yang hidup, makhluk-makhluk-Mu yang Engkau permuliakan di atas segala makhluk, bahkan segala cakrawala beserta isinya. Karena itu Tuhan, kami berbangga mempertuhankan Engkau, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kasih, Tuhan maha setia, dan yang tidak pernah ingkar janjinya. Karena Tuhan kami bersabda, berbahagialah orang yang miskin rohnya, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Kami semua di sini Tuhan, orang-orang yang terpenjara beserta dengan hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Kami selalu miskin roh, di mana Tuhan kami selalu mengharapkan tuntunan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami didewasakan dengan firman Tuhan. Semakin bertambah. Itulah yang disebut berbahagialah orang yang miskin rohnya, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ibadah kami di penjara Poldasu ini hari Kamis, biarlah Engkau rahmati, Tuhan sempurnakan, Tuhan layakkan. Karena Engkau kami tahu ya Tuhan, Roh yang kudus, El Kados. Karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami, sehingga kami layak Tuhan menghampiri Engkau di takhta-Mu, di cakrawala-Mu yang kuat, di tempat kudus-Mu yang tinggi. Tetapi Engkau bersemayam di hati dan pikiran kami dan di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Loh, tolong dijawab saya. Kalau tidak ada, biar saya tahu. Ada sukacita? Ada. Amin. Itu terlihat tatkala tadi bernyanyi ya, penuh dengan semangat. Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara, saya yakin gereja kita berbeda-beda. Ya, gereja saya HKI, ya, Kuria Kristen Indonesia, yang beda tipis dengan GBKP, beda tipis dengan HKBP, GKPI, dan sebagainya. Gereja-gereja seperti itu. Namun saya ditebalkan bukan dari gereja saya, tetapi saya ditebalkan dari evangelisasi okumene dunia. Artinya saya ditebalkan untuk pergi ke seluruh dunia. Amin. Demikianlah hamba-hamba Tuhan yang terkadang ditebalkan untuk itu, dan ada juga yang ditebalkan khusus untuk gerejanya. Jadi kami walaupun ditebalkan berbeda-beda visi dan misi, namun tetap salib Yesus, kasih Yesus yang kami beritakan. Amin. Dan inilah saya mau katakan, saya tadi tidak ada yang tidak tepuk tangan, saya lihat semua tepuk tangan. Tetapi beberapa kali saya masuk penjara, ada kalanya pertama, kedua kali, tiga kali, bahkan mungkin sampai 5 kali beribadah, dia tidak mau tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi mungkin yang ke-6 kali tepuk tangannya agak lambat ya. Tetapi yang ke-7, ke-8 semua meloncat-loncat dia, karena dia tahu kebenaran Tuhan. Karena apa? Tuhan kita hidup, Tuhan kita tidak mati. Karena itu saya benci kalau orang menggambar-gambar, katanya gambar Tuhan Yesus, dibikin patungnya patung Tuhan Yesus. Buat apa saudara menggambar-gambarnya dan patungnya yang tidak sesuai dengan wajahnya? Saya kemarin ke yang di Pulau Samosir sana, si Bea-Bea. Saya lihat situ katanya patung Yesus sedang dibangun, patung terbesar di Asia Tenggara katanya sih. Saya tidak tertarik melihat wajahnya. Ada patungnya yang kecil di situ. Orang berfoto. Tuhan dalam hati saya, Engkau kan hidup. Engkau kan hidup Tuhan. Buat apa kami patung itu? Sekalipun kami tidak mau melihat wajahmu, kami tidak sanggup melihat wajahmu. Tapi dia berbicara kepadaku, kepada saudara-saudara. Amin. Amin. Dia berbicara, kawan. Dan saudara bisa mendengar suaranya lewat rohmu, bukan dengan telingamu yang bisa dibikin pinggol-pinggol di lapo tua.
Ada kan di lapo tuak? Saya pernah ke lapo tuak juga. Kalau tuaknya itu murni, saya mau minum 2 gelas. Saya nggak munafik, 2 gelas tapi mungkin saudara 2 teko. Saya 2 gelas tuak murni saya mau. Kemarin saya minum di apa? Di Brastagi, di bawah GBKP, itu tahu murni tuaknya. Itu orang Karo itu. Karena saya pulang dari Balige 2 malam, saya di Pangururan 2 malam, naik sepeda motor hujan-hujan. Ya Tuhan juga senang, saya pelihara tubuhnya ini hangat dengan tuak itu. Hangat badan saya. Tapi bukan tujuan saya. Bukan untuk mabuk saudaraku. Saya gemetaran minum tuak segar. Ya. Jadi saya katakan Tuhan kita hidup dan Dia mengajari saudara dan saya setiap hari, dan Dialah yang membuat saudara melompat-lompat dan tepuk-tepuk tangan. Bukan Mazmur 150. Ya. Sebagai orang Kristen kalau dicari Mazmur tidak tahu di mana perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di situ. Ya. Disitulah kekurangan kita. Sebagai orang Kristen kalau kita percaya sama Tuhan dan rindu kepada Dia dan percaya sama kitab suci, kalau mencari Mazmur 2 kali buka di sini bisa jumpa. Ya. Sudah jumpa kawan? Sudah. Yang 150 dari ayat 1 sampai 6. Tolong yang kencang dan cepat. Waktu kita sangat terbatas. Amin. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang amin. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Amin. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Amin. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Amin. Pujilah Dia dengan tepus dan kecapi. Amin. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Amin. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Amin. Pujilah Dia dengan teracap yang bergenting. Amin. Pujilah Dia dengan teracap yang berbintang. Terus. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bernapas? Napas. Coba. Ya. Bukankah kita malu sebagai orang Kristen, KTP Kristen? Ya. Tidak memuji Tuhan yang hidup. Segan-segan memuji Tuhan. Oh, Pak Pendeta, gereja kami tidak biasa tepuk tangan. Ya, gerejamu saudara. Karena itu sering saya dalam penginjilan, gerejamu yang sejati, gerejamu yang paling benar ada di hatimu. Karena ajaran gereja itu banyak kekurangan dan kelemahan. Saya tidak menghina gereja. Tidak, saya punya gereja. Ada batasan-batasan yang saudara terkungkung. Bukan seperti Raja Daud, melompat-lompat, menari-nari. Bebas. Kecuali kalau ajaran saya menyimpang daripada Bible ini. Ajaran kami tidak pernah menyimpang. Tetapi banyak gereja masih sulit menerima karena kebiasaan. Saya tambahkan soal kebiasaan. Beribadah kepada Tuhan, jangan bikin kebiasaan. Itu artinya mantra deh. Setiap orang beribadah kepada Tuhan, soal kebiasaan, soal adat, itu mantra. Karena beribadah kepada Tuhan yang hidup adalah yang hidup, tidak dengan setting-settingan. Saudara, kemarin satu harian tatkala berbicara satu sama lain di setting enggak? Saya mau tanya. Ini ada komunikasi enggak kemarin? Tidak kan? Sama dengan kita dan Pak Pendeta sekarang memimpin dagu, itu kata-katanya tidak disetting kawan. Dan termasuk perkataan saya ini tidak dihafal. Karena itu hidup. Coba perhatikan beribadah dengan Tuhan yang lain. Mereka itu dibaca. Itu saja. Itu kemarin, itu hari ini, itu caranya. Karena Tuhannya mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia mendengar dan dia melihat. Kenapa saudara tidak berbicara dan mendengar sama dia dengan yang hidup, bukan di setting-setting. Itu yang saya katakan, kalau kita beribadahlah bukan kebiasaan. Ya, Tuhan sendiri nanti membuat saudara dan saya beribadah secara yang benar. Bebas kita. Tidak terikat. Tetapi tidak melanggar daripada titah-titahnya, perintahnya, kekudusannya.
Jadi bebas dia beribadah kepada Dia. Seperti saya di gereja saya HKI, tidak seperti ini khotbah-khotbah. Ya, tangan saya main semua, kepala saya main semua, semua badan saya main tatkala saya khotbah dan berdoa. Itu semua gerakan daripada Roh, bukan dibikin-bikin, tidak, bukan diajari atau bukan ikut-ikutan, tidak. Ya inilah dari sana datang. Inilah ibadah cara saya, begini dibikin Tuhan, ya beginilah. Jadi saya mau katakan, sebagai kesimpulan daripada beribadah secara terbuka, Tuhan itu melihat muka Wang tatkala berdoa dan mendengar. Jadi katakanlah kata-kata yang terbuka, bukan kata-kata yang saudara tulis dan saudara baca-baca, saudara kantongi, dan mungkin juga ada ajaran doamu Anda bakar dan Anda minum serbuknya. Sampai enggak doamu ke situ? Ada banyak cara orang Kristen, ya, dan mungkin agama yang lain. Ada orang Kristen demikian. Ditulis doanya dibakar, diminum bersama abunya. Seolah-olah doanya menyatu. Itu ajaran sesat, kawan. Karena dia maha mendengar, maha melihat, maha hadir. Makanya orang Israel mengatakan apa? El Samah, Elohim Samah. Dia hadir dimanapun engkau berada, dimana engkau beribadah, di tengah laut, di angkasa, bila perlu di dalam perut bumi dan sebagainya. Dia maha mendengar, dia maha kuasa El Shaddai. Dia maha tahu apa yang saudara perlu. Karena itu disebut dia El Jireh. Disiapkan semuanya apa yang saudara minta. Dia sudah memberikan, bahkan lebih daripada Anda duga dia kasih. Apa yang tidak pernah Anda pikir dia kasih. Jadi jangan khawatir. Sebelum Anda minta, dia sebetulnya sudah memberikan. Lihat burung-burung pipit, tidak menabur, tidak menuai, tetapi setiap saat dia bisa makan. Tidak memberi pupuk kepada padi-padian. Apalagi saudara. Ada adik saya satu rumah tadi satu malam, saya bawa dari Bali. Sekarang masih bandel dia main togel, main apa semua. Semua judi internasional dia tahu. Terus saya apa saya bilang? Sekarang kau tidak tertangkap kawan, saya bilang. Itu HP-mu udah tahu itu orang Polda, saya bilang. Saya tahu orang di tahanan-tahanan itu di Polda itu. Judi online ditangkapi di situ. Suatu saat, enggak kok bang katanya, makan kok di penjara. Ya dah, bilanglah demikian. Ya habis uangnya. Dia masih minta sama mamanya sama bapaknya soal uang. Habis main judi. Udah saya bilang di Medan ini, 2 rumah itu biasa diterjual oleh karena judi. Ya, 2 rumah biasa di Medan ini saya tahu. Saya mau katakan kepada saudara, pasti jawabannya iya. Tak satu pun orang menang main judi. Tunjukkan sama saya siapa yang menang main judi. Kalau di total pengeluaran dan kemasukan, saudara suatu saat bisa menang ratusan juta seperti adik saya. Bisa. Tapi sudah berapa banyak uangmu keluar, kawan. Dan sering saya katakan dalam khutbah saya, sekalipun saya pendeta yang sudah diurapi 2 kali, kalau saya yakin bisa menang main judi, saya akan ambil main judi. Saya bikin untuk pelayanan saya. Biarkan aja. Tetapi saya yakin tidak pernah menang. Buat apa itu termasuk merokok? Tak satu pun yang merokok itu mengatakan rokok untuk kesehatan, tapi mengisap terus. Itu kan suatu kebodohan, kawan. Sama dengan menjudi dan merokok dan narkoba dan sebagainya. Sudah tahu itu tidak masuk akal dalam tubuhnya yang sehat, tetapi terus. Itu suatu kebodohan. Tak satu pun, semua orang perokok mengatakan itu baik, tetapi tetap mengocok terus. Jadi sadar kawan. Ya, di luar firman Tuhan pun, kalau saudara sadar rokok membunuhmu, judi membunuhmu, kenapa nggak tobat-tobat? Habis adik saya, adik kandung saya di Jakarta demikian. Dia minta warisan, saya tidak kasih karena saya tahu akan dijudikan. Warisan dari orang tua saya setidak-tidaknya mendekati 10M ada. 10M ada. Hanya bagi 2-nya itu. 5M sama saya, 5M sama dia. Tidak saya kasih. Itu minimal itu. Nah, sampai sekarang saya naik sepeda motor yang batuk-batuk. Tak peduli sama saya. Artinya kawan, saya ajarkan juga sama adik saya apa? Dalam kekuranganlah, di balik kekuranganlah, di situ hikmat yang luar biasa. Kalau saya memilikinya segala-galanya, saya tidak akan mendapatkan ketenangan. Percayalah, cantumkan baik-baik, renungkan baik-baik. Tatkala kita mempunyai kekurangan di dunia ini, di balik kekurangan, luar biasa hikmatnya, luar biasa kesenangannya di situ. Mungkin saudara tidak masuk akal. Pernah saudara lihat di medsos, ada orang kaya
Sampai setidaknya 2 jet pribadi, rumahnya di mana-mana, deposito dan sebagainya. Saya lupa negara mana itu, ditinggalkan semuanya. Pergi dia pulang ke hutan. Karena dia berasal dari hutan, kembali ke hutan. Semuanya ada sama dia. Bukan dia gila, enggak. Dia minta ketenangan. Walaupun dia punya jet pribadi 2 dan kemana-mana mobilnya semuanya, tidak membuat dia tenang. Tetapi justru kekurangan di dunia ini terkadang itu membuat kita lebih damai sejahtera. Jadi tidak heran kalau orang camping-camping, naik ke gunung dan sebagainya, itu kan serba kekurangan. Bawa Indomie, bawa belanga yang kecil, ya, bersusah-susah payah seperti bapak udah saya ini, sanggup dia berbulan-bulan di hutan. Ini bapak udah saya ini, berhari-hari jalan ke hutan. Dalam hati saya, disitulah kepuasan yang tidak pernah didapat di perkotaan ini. Dia tidak takut harimau, dia tidak, beruang ada di sana banyak. Diajaknya saya, iya. 3 hari ke hutan perginya saya, 3 hari pulangnya 3 hari, minimal 1 minggu, tidur sendiri ke hutan. Inilah kesaksian dia. Artinya di dalam kekurangan itu luar biasa didapatkan. Jadi tidak semua manusia bisa memikirkan itu. Jadi jangan cari kesempurnaan di dunia ini, tidak akan pernah saudara mendapatkan kesempurnaan. Itulah makanya orang jalan pintas jual narkoba, jadi mucikari, ya, membunuh saudaranya karena warisan dan sebagainya. Setelah didapatkan semuanya itu, akhirnya penyesalan. Jadi bersyukurlah saudara kalau masih punya kekurangan. Ini bolak-balik bapak udah saya ini evangelisasi orang. Udahlah, jual 1 rumahmu. Rumah saya minimal 1 M1. Di Medan ini 5. Belum lagi Bali, belum lagi tanah sawah dan sebagainya. Tapi naik sepeda motor saya yang butut-butut. Terus saya bilang, saya enak kali. Mungkin kalau saya naik mobil mewah yang 1 M, saya tidak akan datang kemari lagi. Terbawa arus oleh iblis dan sebagainya. Iya. Kemarin saya dari Bali naik sepeda motor dengan adik saya 2 malam. Sehingga saya melihat polres-polres yang akan saya kunjungi. Nanti semua polres Sumatera ini saya jalani semua. Agenda saya nanti awal Maret ini ke Sibolga dan Nias. Itu ketenangan. Terus adik saya bilang, berapa gaji abang di situ? Tanpa gaji kami adik, saya bilang. Kalaupun dikasih itu, ya ongkos sayanya itu. Jadi dari mana uang? Ada aja yang kasih. Bisa saja saya pulang dari Nias tidak ada amplopnya, tapi ada yang memberikan kepada saya. Dia tahu saya ke Nias. Nah pendeta, kau baru pulang dari Nias. Masuk sini. Apa firman Tuhan katakan? Yang bekerja patut mendapatkan upah. Saya sudah melakukan pekerjaannya itu. Dan hamba Tuhan yang sudah menabur wajib ditaburi oleh harta duniawi ini. Karena kami ke sana pakai transport dan sebagainya. Tetapi itu tidak pernah saya tuntut. Inilah kerinduan saya dari sejak saya melayani. Saya menjadi pendeta keliling sehingga berjumpa lagi kita di sini. Kalau saya menjadi pendeta Bonapit di Jakarta, bergaji saya, membuka jemaat, bermiliar uang saya, tapi enggak saya lakukan itu. Ya, saya seorang advokat, saya tidak mengandalkan kepengacaran saya. Memang sumber uang di sini. Ada kasus saya jalankan, enggak ada tidak saya kejar. Jadi adik saya ini mau jadi agen pengacara di Bali. Ya, agen pengacara katanya. Jangan, saya bilang jangan jual nama saya. Ya, saya lebih puas saya melayani Tuhan daripada saya jadi seorang advokat. Terakhir kita baca pertama Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus jadilah teladan semua kepada orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah, dalam perbuatanmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ada 5 hal. Saya lihat kita ini orang muda. Ya, saya menganggap tidak ada orang tua di sini. Terutama saya tidak pernah saya merasa tua. Saya minta sama Tuhan 120 tahun. Amin. Selalu saya minta 120 tahun. Terserah orang bilang mengatai saya, tapi saya pernah selalu berdoa, Tuhan kasih umur saya 120 tahun. Terserah orang menertawakan saya. Yang penting saya tetap merasa muda. Itu kepada saudara-saudara saya anggap muda. Jadi kalau saudara tetap merasa muda, ingat ini 5 hal. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya loh.
bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, ya, perbuatanmu, kesucianmu dan kesetiaanmu. 5 hal. Ya. Jadi kalau dikhotbahkan ini 3 jam gak habis-habis. 5 item ini saya mau katakan. Sampai sekarang banyak orang Kristen soal perkataan perbuatannya itu memalukan Tuhan. Jorok. Ini lidah ini. Puji Tuhan sampai sekarang saya umur 64 belum pernah mengatakan babi anjing sama anak saya, setan mati kau, tidak pernah itu sama anak saya. Bukankah banyak orang tua, mungkin saudara punya anak, babi kau anjing kau setan kau mati kau. Sering kan? Sama anak kita bilang aja begitu. Kalau saudara nanti baca di item pertama Korintus 13 ya, ayat 1 sampai 13 itu unsurnya kasih adalah dia tidak berkata-kata senonoh, dia tidak akan berkata-kata yang tidak sopan. Itu kata Paulus, yang tidak sopan. Sama anakmu sendiri bilang babi anjing, mati kau, setan. Macam mana sama orang lain? Tapi kita nggak sadar. Ya, kalau anak kita babi, ya kita babi juga. Amin. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan soal perkataan itu perbuatan. Jadi perbuatan saudara dan saya harus memuliakan Tuhan sehari-hari. Jangan menyakiti hati orang. Ya, jangan menfitnah. Jangan selalu mencerca. Ini orang Batak seringkali mencerca. Banyak orang Batak kalau jumpa selalu mengatakannya kekurangan orang lain. Kebanyakan itu saya lihat. Di mana orang Batak saya lihat itu. Kalau jumpa yang kurang kawan-kawannya itu keluarganya. Yang baik-baik tidak. Kok aneh ya? Saya bilang begitu. Justru ini mereka membahas kekurangan, kesalahan saudara atau kawan-kawan lain. Kenapa yang tidak baik-baik kita bicara? Tanpa disadari kita sudah terikat dengan nafsu-nafsu duniawi, ikatan daripada iblis. Jadi khotbah saya terakhir apa? Saudara memang tidak bisa dibebaskan dari KUHP sekarang ini, tetapi saudara bisa dibebaskan dari rantai dosa. Itu khotbah saya terakhir. Belenggu dosa, saudara ini detik, ini hari bisa kalau saudara mau. Pengampunan dosa berlangsung di sini. Jangan harapkan seperti orang yang salah didoakan pengampunan dosa di dalam kubur. Gampang kali kalau begitu, kumpulkan aja uang semua biar orang mendoakan kita dalam kubur. Amin. Kumpulkan uangmu biar saudara didoakan dalam kubur sehingga dosamu diampuni. Pengampunan dosa yang terjadi kepada saudara, apapun dosamu, apapun KUHP yang kau langgar, saat ini juga banyak hamba Tuhan mendoakanmu terampuni. Apalagi ada yang belum saya kenal di sini. Terampuni saudara. Ini detik, ini hari. Kalau jujur saudara mengaku dosamu, sekarang juga akan diampuni. Tidak panjang lebar saya mau katakan, tidak usah semua yang saya katakan di sini. Yang terakhir dikatakan ada kesetiaan. Kalau Tuhan setia, saudara juga setia, dan saya. Tanpa kita setia sama dia, dia tidak setia. Ingat itu. Karena dia tidak salah memilih. Nanti baca di dalam Matius 25 ada di ayat 31 sampai 46. Apakah saudara domba atau kambing? Ya, Tuhan sudah mengibaratkan itu. Kalau saya menjadi domba di situ, enggak kambing. Domba itu sebelah kanannya. Karena yang sebelah kanannya inilah domba-domba yang mewarisi kerajaan sorga. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang memberi makan tatkala orang lapar, orang memberikan minuman kepada orang haus, orang memberikan pakaian kepada orang telanjang, orang yang membesuk ke penjara, orang yang membesuk ke penjara ke rumah sakit. Orang-orang inilah nanti dalam Matius 25 ayat 31-46 orang-orang menjadi pilihan Tuhan. Jadi kalau saudara ini terakhir, kalau saudara kami layani di penjara, pulang dari penjara, saudara menjadi pelayan-pelayan di penjara. Amin. Seperti siapa? Jack Marbaum. Amin. Dimuliakan Tuhan.